Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmetika ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep barisan aritmetika itu seringkali kita pakai ya. Misalnya aja kita menabung setiap bulan sebesar 50.000. Nah, kita bisa menentukan besaran tabungan kita pada bulan ke-10. Nah, itu salah satu konsep barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu barisan aritmetika apa? Nah, di sini barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Contohnya, kalau kita punya barisan bilangan seperti ini, 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ya, 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 juga ditambah 3. Nah, pada barisan aritmetika itu bedanya atau selisihnya itu selalu sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, suku pertama ke suku kedua bedanya 3. Kemudian suku kedua ke suku ketiga bedanya juga 3. Selanjutnya suku ketiga ke suku keempat bedanya 3. Suku keempat ke suku kelima bedanya juga 3. Nah, artinya apa? Jadi setiap barisan aritmetika itu memiliki selisih atau beda yang sama. Atau kita bisa menggunakan rumus ini ya. Ini. Dalam mencari beda. Berarti kalau kita menggunakan rumus ini, jadinya B sama dengan UN dikurang UN min 1. Kalau misalkan N-nya 2, berarti U2 dikurang U2 dikurang 1 berarti U1 ya. U2-nya berapa? 5, U1-nya 2. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, sama ya, bedanya sama. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai konsep barisan aritmetika, coba perhatikan contoh berikut ini. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Tara membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertama Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan 50.000 setiap 2 bulan. Jika ia mulai bekerja pada bulan Juli 2004, berapakah gaji yang diterimanya pada bulan Desember 2005? Oke, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di dalam soal. Ini ya, gaji pertama 1.800.000. Gaji pertama itu A atau U1 ya, sebesar Rp1.800.000. Kemudian apa lagi? 50.000 ini apa? Bedanya ya. Berarti B sama dengan Rp50.000. Tapi di sini ada keterangan ya, setiap 2 bulan. Kita tulis juga keterangannya, setiap 2 bulan. Nah, kemudian awal bekerjanya dari Juli 2004 ke Desember 2005. Oke, kita tulis ya, dari Juli 2004 ke Desember 2005. Kalau kita hitung ya, dari Juli 2004 ke Desember 2004, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan ya. Berarti 6 bulan ditambah dari Januari 2005 ke Desember 2005 ada 12 bulan. Berarti ditambah 12 bulan. Hasilnya berapa? 18 bulan ya.
Nah, di sini karena ada keterangan setiap 2 bulan, berarti kita harus mencari nilai N-nya. Berarti N sama dengan 18 bulan dibagi dengan 2 bulan. Maka hasilnya adalah 9 bulan. Berarti nilai N-nya adalah 9 bulan. Kita masukkan ke rumusnya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena di sini N-nya adalah 9 bulan, artinya U9 sama dengan A-nya langsung kita ganti Rp1.800.000 ditambah N-nya kita ganti 9 dikurang 1, kemudian bedanya 50.000 ya. Rp1.800.000 ditambah 9 dikurang 1 8 dikali 50.000. Maka 1.800.000 ditambah dengan 8 dikali 50.000 adalah 400.000. Maka hasilnya adalah Rp2.200.000. Jadi kesimpulannya, gaji yang diterima pada bulan Desember 2005 sebesar Rp2.200.000. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16. Tentukanlah yang A rumus suku ke N, yang B suku ke 25. Oke, kita tulis dulu barisannya. 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Kita cari bedanya ya. 5 ke negatif 2 itu dikurang 7 ya. Berarti kita tuliskan min 7. Kemudian negatif 2 ke negatif 9 juga dikurang 7 ya. Berarti negatif 7. Negatif 9 ke negatif 16 berarti juga dikurang 7. Atau kalau menggunakan rumus B sama dengan UN dikurang UN min 1. Berarti kalau N-nya 2, berarti U2 dikurang U1. U2-nya berapa? Negatif 2, U1-nya 5. Berarti negatif 2 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 7. Sama ya dengan ini. Tinggal kita masukkan ke soalnya. Yang A rumus suku ke N. Kita masukkan rumusnya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 5 ya. Berarti 5 ditambah N dikurang 1 tetap dikali bedanya negatif 7. Berarti UN sama dengan 5 ini ya, N dikali negatif 7 jadinya negatif 7N. Kemudian negatif 1 dikali negatif 7 jadi positif 7. Berarti UN sama dengan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12 dikurang 7N. Jadi rumus suku ke N-nya ini ya, UN sama dengan 12 dikurang 7N.
Kemudian kita lanjutkan ke soal yang B. Suku ke-25 ya. Berarti suku ke-25 kita bisa menggunakan jawaban yang A atau menggunakan rumus suku ke N. Kalau kita menggunakan jawaban A, UN sama dengan 12 dikurang 7N. Karena yang ditanyakan suku ke-25, berarti N-nya ganti 25 ya. U25 sama dengan 12 dikurang 7 dikali 25. Hasilnya berapa? Berarti 12 dikurang 7 dikali 25 adalah 175. Berarti 12 dikurang 175 jadi negatif 163 ya. Nah, ini kalau menggunakan jawaban yang A. Kalau kita menggunakan rumus suku ke N ya. Bisa kita tulis di samping sini. Apakah jawabannya sama? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti U25 sama dengan A-nya 5. Kemudian N-nya 25 dikurang 1 dikali beda. Bedanya adalah negatif 7. Berarti 5 ditambah 24 dikali negatif 7. Berarti 5 ditambah 24 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 168. 5 dikurang 168 jadinya negatif 163. Kalau kita lihat ya, baik menggunakan rumus suku ke N atau melanjutkan dari jawaban A, hasilnya sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui barisan aritmatika 24, 21, 18 dan seterusnya sampai suku terakhirnya 6. Banyaknya suku barisan tersebut adalah. Ini kita bisa menggunakan rumus suku ke N lagi ya. Oke, kita tulis dulu barisannya. Ada 24, kemudian 21, 18 dan seterusnya sampai suku terakhirnya 6. Kalau kita lihat ya di sini. Kemudian 21 ke 18 juga dikurang 3. Artinya setiap sukunya pasti dikurang 3 sampai dengan ini ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Tinggal kita masukkan UN-nya sama dengan 6 karena suku terakhirnya di sini 6 ya. Berarti UN sama dengan 6, A-nya 24 ditambah N-nya yang kita cari ya, berarti tetap N-1 dikali B. B-nya negatif 3. Berarti 6 sama dengan 24. Kalikan lagi. N dikali negatif 3 jadinya min 3N. Kemudian min 1 dikali min 3 jadinya positif 3. Berarti 6 sama dengan ya ini 24 ditambah 3 jadinya 27 ya. 27 dikurang 3N. Nah, kemudian negatif 3N-nya ini kita ubah posisinya ya. Jadi di sini 3N yang awalnya negatif jadi positif. Kemudian 27 ya ini awalnya positif, kita pindah posisinya jadi negatif. Berarti 3N sama dengan 21. Berarti nilai N-nya berapa? Jadi N sama dengan 21 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 7. Jadi banyaknya suku, kita tulis di sini ya. Jadi banyak suku adalah
adalah 7. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya yang nomor 4. Suku tengah barisan aritmetika 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 adalah, kita tulis dulu ya, barisannya 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Kita cari bedanya. 2 ke 8 itu plus 6. Nah, untuk mencari suku tengah rumusnya seperti ini ya. Saya tuliskan UT sama dengan A ditambah UN dibagi dengan 2. Nah, ini adalah A-nya, sedangkannya ini adalah UN-nya. Berarti bisa kita tuliskan 2 ditambah 38 dibagi 2. Hasilnya 40 dibagi 2 adalah 20. Berarti suku tengahnya adalah 20. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.